Kegiatan audiensi pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing untuk kelancaran dan kesuksesan acara audiensi kita pada hari ini. Semoga acara audiensi ini bisa berjalan dengan sukses, aman dan lancar. Untuk berdoa, silakan dimulai. Selesai. Oke, kita Oke, siap kawan-kawan ya. Semangat ya, semangat tangkap. 1, 2, 3, semangat. Kamera. Baik teman-teman, kita segera mulai saja dengan waktu yang sudah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan mungkin sekalian. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Sekda dan hormati kepada dinas Kominfo dan si jurnalis dengan bersatu, Pak Ketua Harian bersama seluruh jajaran dan anggota, juga teman-teman abang dari Polres dan mungkin ada teman-teman dari Polres. Alhamdulillah, dan tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hingga saat ini wassalam pada keluarga, sahabat-sahabatnya, terhingga kepada kita dan seluruh umat yang setia pada jalan dan kehidupan. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu. Selamat datang di ruang rapat Linggarjati yang sudah hampir 3 bulan ditetapkan sebagai ruang pengendalian berbagai macam penanganan COVID-19. Alhamdulillah tempat ini kami bekerja dengan seluruh satuan gugus tugas ya, dengan berbagai suka dukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati
Sekda beserta jajarannya yang mau menerima kami untuk melakukan audiensi. Semoga pertemuan ini bisa menjawab semua unek-unek rasa penasaran kami tentang hal-hal yang ingin kami ketahui. Dalam pertemuan ini kami ingin mengetahui secara pasti tentang transparansi pengawasan dan penggunaan dana COVID-19. Selanjutnya, ketegasan dalam pelaksanaan PSBB yang mohon maaf sebelumnya yang terkesan tebang pilih karena di masyarakat banyak menjerit dirasa tidak adil. Yang ketiga, tentang anggaran, transparansi anggaran media massa dan evaluasi kinerja Diskominfo terutama bidang kehumasan. Dan terakhir adalah tentang terpuruknya sektor pariwisata di saat PSBB. Nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan untuk pertanyaan-pertanyaannya Pak, supaya kita ngobrolin apa itu. Dan sebelumnya mungkin bisa langsung Pak. Oke, yang pertama kami persilakan Pak Nana menyampaikannya terkait permasalahan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Bupati Kuningan beserta jajaran. Pertanyaan dari kami. Saya kebetulan mendapat tugas atau giliran untuk bertanya terkait penggunaan atau realisasi anggaran tentang kesehatan yang anggaran untuk tenaga kesehatan dan yang lain sebagainya. Jadi intinya saya menanyakan realisasi sejauh ini bagaimana anggaran COVID untuk pertama RSCI, terus PSBB dan yang telah saya sebutkan tadi. Untuk penambahannya nanti akan saya sampaikan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya Pak Amar, silakan Pak Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta jajaran, semoga Allah selalu beri kesehatan dan lindungan untuk semua. Juga untuk rekan-rekan semua. Alhamdulillah dengan adanya silaturahmi ini semoga kita semua dapat memberikan kemaslahatan untuk umat. Dengan adanya pertemuan ini akan membawa kebaikan untuk semua. Yang pertama, saya mungkin menyambung dari saudara Nanang terkait masalah anggaran. Kita semua yang di ruangan ini pasti sepakat kalau korupsi itu adalah jahat. Tapi kalau sampai korupsi dalam keadaan bencana itu biadab. Tapi saya yakin kita di sini Kabupaten Agamis insya Allah terjauh dari hal-hal seperti itu. Hanya yang jadi masalah masyarakat ini kan dengan adanya beberapa kasus seperti kemarin survei itu kan. Nah di survei itu kan ada beresiko krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan survei yang menyatakan bahwa banyaknya kebocoran dari anggaran yang digunakan oleh penanganan COVID ini. Nah untuk itu kami sebagai jurnalis berusaha untuk bagaimana meredam agar masyarakat tidak resah, karena ini berpotensi menimbulkan kondusivitas ini beresiko untuk merusak kondusivitas di Kuningan bila terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah untuk itu kami mohon, selama ini kita dengan kehumasan yang baru ini kan ada ketersumbatan informasi. Jadi bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat ketika kita sendiri tidak mendapatkan informasi seperti itu.
Nah, diharapkan dengan adanya keterbukaan informasi, dengan adanya komunikasi yang baik, kami berharap ada jawaban-jawaban, salah satunya terkait anggaran COVID, terutama masalah sosial. Karena apa? Kalau sampai ada kesalahan-kesalahan di masalah sosial, itu seperti yang saya tadi bilang, korupsi itu jahat. Tapi kalau sampai ada korupsi untuk dana sosial dan untuk masyarakat, itu biadab. Itu tadi. Makanya jangan sampai ada kesalahpahaman di antara kita. Nah, untuk itu kita mohon bagaimana untuk masalah anggaran sosial kita buka, karena di masyarakat ini banyak terjadi hal-hal yang memang bikin polemik gitu. Karena timbul gejolak, kayak contoh video tersebar beras dengan... Yang satu terkait tadi, kenapa tidak berbentuk uang? Dan untuk memubazirkan yang ratusan juta itu. Kedua, kenapa tidak ada masyarakat dilibatkan dalam, dan dari mana sumber yang masuk untuk donasi dan dikeluarkannya. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bu Nunung. Pak Bupati, juga Pak Sekda, Pak Kadis Kominfo, Pak Kadinkes, Bu Kadinkes, dan juga Pak Kepala BPKAD. Saya akan menyambungkan dari paparan Pak Nanang dengan Pak Amar, yang intinya kita setuju untuk adanya transparansi anggaran COVID-19 ini, COVID-19. Kita semua tahu ketika ada wabah pandemi COVID, semua anggaran dari mulai APBN dan APBD itu semuanya dialihkan kepada untuk COVID. Kita sepakat untuk adanya transparansi anggaran. Jadi harus jelas anggaran tersebut untuk dipakai apa saja. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat ulang tahun kepada Pak Bupati. Belum mengucapkan, langsung aja mungkin ke the point. Yang pertama saya akan menanyakan, sesungguhnya itu besaran dana COVID itu 75 atau 77 gitu ya. Kita sebagai wartawan juga masih bingung itu, dan itu menunjukkan jadi satu indikator bahwa ada kesimpang siuran gitu ya. Nah itu sehingga tadi memperkuat apa yang ditanyakan oleh Ibu Nunung, bahwa itu perlu publikasi yang jelas, rinciannya seperti apa. Kalau misalkan 75 yang sudah terpakai, mungkin perlu dijelaskan biar kita paham mekanisme tendernya seperti apa gitu. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nanang, Pak Ahmad, Bu Nunung, dan Pak Dede yang barusan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kalau saya simak semuanya minta ketransparan dalam informasi. Yang dalam informasi ini pasti berisi di dalamnya dari mana, dipakai untuk apa, lalu pertanggungjawabannya bagaimana. Orangnya sana. Terima kasih atas koreksinya, dan mohon maaf apabila koreksi yang saudara-saudara sampaikan, alhamdulillah ayah benar, ada yang terlalu punten, terlalu seolah-olah atau tendensius kepada kami, seolah kami ini kurang jujur. Pertama, saya langsung jawab saja sebelum saya memaparkan ini semua. Insya Allah Pak, dalam penanganan COVID-19 maupun di luar suasana penanganan COVID-19, kami ingin menjadi insan-insan yang logis dalam jabatan apapun juga. Konsekuensi logis di era keterbukaan seperti sekarang, transparansi, keterbukaan, dan lain sebagainya, itu
Hanya mungkin, mohon maaf kalau kemarin ada sumbatan-sumbatan. Tapi menurut saya, ada saat-saatnya kami akan menyampaikan kepada publik melalui mekanisme pemerintahan. Kalau sehari ini kami menyampaikan, mekanisme pemerintahan yang akan kami sampaikan melalui tentu saja melalui mitra kami di DPRD. Kalau hari ini sifatnya hanya parsial 1, 2, 3, kita sampaikan kepada pimpinan dewan sekaligus menjawab sehingga muncul pertanyaan, wacana-wacana dari mitra kami. Di antaranya melakukan perubahan parsial. Perubahan parsial ini sifatnya dadakan, ya, bukan kami tidak transparan, karena DPRD pun kami hanya sifatnya melaporkan, dan ini sudah biasa, Pak. Di dalam setiap tahun anggaran pasti kami ada perubahan parsial, dan perubahan parsial ini boleh dilaksanakan 1 kali bahkan tak terhingga. Apalagi di masa-masa seperti ini sudah parsial ketiga kalau tidak salah, keempat, sorry. Nah, dalam ini kami lakukan perubahan parsial kedua karena ada instruksi Presiden nomor 4 tentang refocusing, Pak. Refocusing kami harus mengulang fokus anggaran terutama untuk audiensi atau dialog antara kita kawan-kawan wartawan yang tergabung dalam aliansi jurnalis Kuningan Bersatu atau anarkis untuk meminta kejelasan kepada pemerintah daerah terutama masalah transparansi anggaran. Ada 4 hal yang kita soroti, yaitu terkait transparansi anggaran COVID-19, di mana anggaran fantastis mencapai puluhan miliar, tapi kita masih mendengar juga jeritan-jeritan dari tenaga medis yang ternyata masih belum dibayar beberapa bulan insentifnya. Terus juga kita juga menyoroti permasalahan lain yang ada di COVID yang sangat penting untuk diketahui masyarakat. Selanjutnya kita juga menyoroti terkait permasalahan penerapan PSBB, di mana penerapan PSBB yang sekarang diterapkan di Kabupaten Kuningan yang akan berakhir tanggal 12 Juni itu dinilai masih kurang adil. Banyak masyarakat yang melanggar aturan, dia sampai ke tempat-tempat umum, jadi malu kan posisinya. Tetapi ketika saat bersamaan juga dalam pelaksanaan PSBB juga, ternyata banyak pejabat yang merayakan kegiatan-kegiatan ulang tahun dan juga kegiatan pelepasan pejabat. Artinya ini kalau pejabat terkesan diperbolehkan, tapi masyarakat dilarang. Makanya dengan ada tadi udah kita ngobrol dengan Pak Bupati, terjadi kesepahaman bahwa hal itu harus tetap diterapkan, dan pejabat yang terlibat atau yang diduga melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan aturan kepegawaian. Selanjutnya juga kita menyoroti terkait diskon info. Diskon info itu yang kita soroti bukan kinerja secara keseluruhan, tapi kinerja hanya berkaitan dengan wartawan saja. Karena sejak perubahan dari Setda pindah ke Diskominfo, itu komunikasi antara kita wartawan dengan kawan-kawan yang berkaitan dengan pejabat berkaitan dengan informasi di Diskominfo-nya justru agak tersumbat semacam itu. Terakhir adalah kita menyoroti tentang wisata. Wisata itu diprediksikan bisa membangkitkan kembali perekonomian Kuningan pasca PSBB atau pasca COVID-19. Tetapi sampai saat ini belum juga kembali beroperasi, padahal potensi wisata di Kuningan sangat besar. Cuman ya tetap kalau wisata itu kembali diberlakukan lagi, mohon protokol-protokol kesehatan itu diterapkan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Oke, terima kasih.